baik ya, dan kita boleh melihat, kita boleh merasakan ya, mengalami dalam kehidupan kita betapa baiknya Tuhan. Pagi ini di awal bulan yang baru, bulan Maret, udah bulan yang ketiga ya, tanpa kita sadari kita mau memberikan semua pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Pagi ini kita mau bilang sama Tuhan bahwa Tuhanlah yang paling segalanya buat kita. Amin saudara, haleluya. Kalau kita selama satu minggu ini, waduh banyak pikiran pusing, saya mau sarankan kepada saudara saat ini fokuskan kehidupan kita, fokuskan hati kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan. Saya mau ajak kita semua menyanyikan pujian ini, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Mau menyanyi buat Tuhan, haleluya, haleluya, puji Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selama
kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami tinggikan Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Kami membuka hati kami pagi hari ini untuk membiarkan Kau masuk Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami undang hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami, mengurapi kami pribadi demi pribadi. Jangan ada kami yang terlewat Tuhan, tapi kami boleh mengalami jamaah satu persatu. Kami menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan sukacita dan memberi kebebasan kepada kami untuk kami bersorak-sorai memuji Engkau dengan sukacita dan dengan penuh kebahagiaan ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara, kita tetap berdiri. Kita sekali lagi membacakan pengakuan iman. Kami percaya bahwa satu, Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Dua, Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam tiga oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tiga, Tuhan Yesus Kristus A, ilahi adanya B, lahir dari seorang anak darah C, hidup tanpa dosa D, melakukan mujizat-mujizat E, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya F, bangkit secara badani G, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa. 4. H, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. 4. Oleh pelanggaran satu orang Adam, dosa telah masuk ke dalam dunia dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. 5. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. 6. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. 7. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. 8. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. 9. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. 10. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. 11. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal, dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Visi gereja kita adalah menjadi gereja yang sehat, kuat, dan relevan. Sedangkan misinya adalah gereja yang memfasilitasi penyelamatan, pemuatan jemaat, pekerja, dan hamba Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita mau nyanyikan Yang Termulia ya. Lagu ini lagu baru. Saya sudah post di grup saudara. Saya harap sudah dengar lagu ini dan bisa nyanyi sama-sama. Kemuliaan
surga di tengah-tengah. Dia bersama-sama dengan kita. Izinkan dia memelukmu, menjamahmu. Izinkan dia menyatakan kasihnya kepadamu. Izinkan dia menyatakan kemuliaannya kepadamu. Izinkan dia menyatakan mujizatnya kepadamu. Izinkan dia memelukmu. Sekali lagi katakan bersama-sama. Katakan lagi. Haleluya. Oh Tuhan. Izinkan kita bersama. Oh Tuhan. Haleluya. Katakan sekali lagi melayang tinggi. Biarkan kita menang. Biarkan kita lepas. Biarkan kita menikmati hadirannya. Melayang tinggi. Rohmu mengangkatku oleh kuasa kasih-Nya. Haleluya. Oh Tuhan. Oh nyamalah. Nyamalah kami. Urapi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Segala hormat, segala pujian hanya kepada Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Biarkan Engkau menjaga kami. Limpahkan Roh-Mu kepada kami. Sembah Dia. Biarkan Engkau mendapatkan kebanggaan. Biarkan Engkau mendapatkan kebanggaan. Biarkan Engkau mendapatkan kemenangan. Biarkan Engkau menerima mujizat. Biarkan nama Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman. Kami juga siap dan berkomitmen melakukan firman-Mu sepanjang hidup kami. Firman-Mu lah yang menerangi jalan kami di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, di tengah-tengah dunia yang bengkok hatinya ini. Oleh sebab itu hanya firman-Mu lah yang meluruskan hati kami, meluruskan pikiran kami, meluruskan pandangan-pandangan kami. Terus bersama dengan Engkau, terus berjalan dengan Engkau, terus melayani Engkau, terus mengiring Engkau. Karena hanya di dalam firman-Mu lah kami menemukan semua solusi di dalam hidup kami, di dalam persoalan kami, di dalam semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terjadi, yang ada di hati dan di pikiran kami. Berfirmanlah Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Apa menyerahkan pemberitaan firman ini dalam tangan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak dan Ibu. Boleh slide yang ibadah kedua, rajin kedua di D1. Tadi lupa diganti. Itu ibadah pertama. Tadi saya sudah sampaikan tentang si rajin dan si malas. Oke, hari ini saya bicara ibadah kedua ini tentang rahasia hidup sukses. Alkitab katakan belajarlah dari 4 binatang kecil dan lemah. Jadi saudara harus belajar supaya saudara bisa sukses. Jangan belajar. Oke, tadi saya katakan kepada saudara di ibadah pertama bahwa bulan Maret ini tema sepanjang bulan ini bicara tentang kerajinan, rajin. Jadi saudara-saudara hadir, jadi rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan yang lain akan menyampaikan tentang topik sepanjang bulan Maret ini, tentang rajin, tekun, ulet, apalagi dan lain sebagainya.
sebelum saya masuk ke tempat-tempat yang lain, atau saya katakan bahwa value atau nilai-nilai GSJA ini semua GSJA di seluruh Indonesia, saudara-saudaraku, adalah cinta Tuhan, rendah hati, jujur. Salah satunya yang paling di bawah itu adalah rajin. Jadi saudara-saudaraku harus tahu bahwa ini adalah nilai kita. Kita sama-sama ada hidup di dalam nilai ini. Oleh sebab itu saya katakan, artinya gereja tidak mendukung orang-orang yang bermalas-malasan. Gereja tidak mendukung orang yang tidak melakukan apa-apa. Tetapi sebaliknya, gereja akan mendukung orang-orang yang rajin, orang-orang yang bekerja keras, orang-orang yang ulet, orang-orang yang tidak gampang menyerah, orang-orang yang tidak gampang putus asa. Jadi sepanjang bulan ini saudara-saudara akan terus didorong, ayo terus bekerja, ayo rajin beribadah, rajin puasa, rajin baca Alkitab, rajin melakukan firman Tuhan, rajin memberi persembahan, rajin melayani dan lain sebagainya. Saya tidak tahu nanti topik-topik yang lain yang disampaikan oleh teman-teman saya, tapi saya hari ini bicaranya secara tidak terlalu luas, maka saya hal-hal yang kecil-kecil saja kita akan sampaikan kepada saudara. Saya mau buka dari kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Walaupun ini bukan teks yang seharusnya kita akan pelajari, ini hanya sebagai pendahuluan. Karena ada banyak di luar sana menganggap bahwa orang manusia bekerja itu karena dosa. Tapi Alkitab mengatakan no, itu bukan karena dosa. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu. Artinya begini, Adam dan Hawa ketika diciptakan oleh Allah dan diminta dia ditempatkan di Taman Eden, ada sesuatu yang harus dikerjakan, ada tugasnya, yaitu mengusahakan dan memelihara. Artinya ketika Adam dan Hawa diciptakan dan diletakkan, ditempatkan di Taman Eden, bukan berleha-leha, bukan berpangku tangan, bukan berdiam diri, bukan bermalas-malasan. Yang kedua, arti yang kedua, itu bukan tidak benar yang mengatakan kalau saudara hari ini bekerja itu karena dosa. Sejak Kejadian pasal yang kedua, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa pasal yang ketiga, Tuhan Allah sudah memberi firman, sudah memberi tugas, sudah memberi arahan kepada Adam dan Hawa. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara. Arti mengusahakan dan memelihara artinya adalah ketika Adam dan Hawa diciptakan, ditempatkan di Taman Eden, mereka diminta tidak diminta hanya berdiam diri saja, tidak diminta hanya bermalas-malasan di Taman Eden, tetapi mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Jadi perintah untuk bekerja, saya katakan, perintah untuk rajin, perintah untuk ulet, perintah sudah diberikan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Artinya rajin bekerja, rajin belajar, bukanlah rajin yang lain-lain, bekerja keras dan lain sebagainya. Bukanlah akibat manusia jatuh di dalam dosa. Kita clear dulu supaya kita punya perspektif yang sama ketika kita bicara tentang rajin bekerja, rajin belajar, rajin ibadah, rajin berdoa, rajin melayani dan lain sebagainya, ya. Saudara, kalau mungkin saudara katakan, apakah hanya ini dukungan ayat pakai ini? No. Di perjanjian lama, perjanjian baru, hari ini saya katakan, Yohanes pasal yang ke-5 ayat 17, Yesus ngomong begini, saudara. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, sampai detik ini. Saya bicara hari ini, dia Bapak kita bekerja. Maka kata Yesus, aku pun bekerja juga. Jadi bekerja, sekali lagi, tidak akibat dari dosa, tapi sejak dahulu kala Tuhan ciptakan kita untuk rajin dan bekerja keras, saudara-saudaraku. Artinya jika Tuhan saja masih tetap bekerja sampai sekarang, masakah kita umatnya tidak mau bekerja, hanya berpangku tangan, hanya bermalas-malasan? Ada satu statement atau buku, saudara-saudara, saya
Kalau saudara lihat di situ, ada buku yang coba saudara bisa lihat ya. Ini Zig Ziglar dalam bukunya Leadership Breaking to the Next Level pernah menulis seperti ini. Kurang dari 1% dari seluruh jutawan di Amerika yang merupakan atlet dan artis profesional, mayoritas dari mereka yang menjadi kaya raya, yang menjadi sangat sukses, itu diraih dengan cara kuno. Apa cara kuno? Saya katakan, mereka mendapatkan mulai dari bawah, yaitu pendidikan, SD atau playgroup, TK, SD, SMP, dan lain sebagainya, mulai dari anak tangga yang paling bawah, dan perlahan-lahan melewati dengan jangka waktu tertentu, akhirnya berhasil mencapai puncaknya. Jadi dia katakan, dia simpulkan cara terbaik untuk memperoleh kekayaan, cara terbaik untuk memperoleh kesuksesan dengan cara kuno. Apa itu? Mengusahakan segala yang dipercayakan Tuhan dengan rajin dan kerja keras. Jadi tidak instan. Dia mengatakan begitu, saudara-saudara. Mari kita kembali kepada khotbah tema rahasia hidup sukses, belajar dari 4 binatang kecil dan lemah. Sering kali seseorang belajar kepada tokoh gitu ya. Kalau saya sering belajar kepada seorang profesor yang bukunya itu mengagumkan bagi saya. Kalau saya baca, saya nggak bisa habis, nggak pernah tutup gitu. Terus ingin tahu apa sih isinya gitu. Kadang saya mengagumi gitu ya. Kalau perusahaan pasti mengambil contoh, meneladani perusahaan yang lebih besar dari dia gitu. Kalau dia kalau ingin membangun universitas yang besar, pasti dia juga meneladani, mencontoh, melihat universitas-universitas top dunia. Jadi dia bisa belajar dari sana. Kalau gereja, pasti orang-orang tuh selalu belajar dari gereja besar, jemaatnya besar. Itu ya, karena itu memang realita yang ada sekarang ini. Tujuannya apa, saudara-saudara? Tujuannya ingin mengetahui rahasia di balik kesuksesan mereka. Makanya kita mau belajar dari tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh sukses, gitu ya. Perusahaan-perusahaan hebat, perusahaan-perusahaan sukses, gitu ya. Universitas-universitas hebat. Mau belajar. Kita mau belajar dari ahli-ahli yang hebat. Untuk apa? Kita mau tahu rahasia di balik kesuksesan mereka. Untuk apa? Untuk kita terapkan. Kalau itu pada diri kita terapkan pada diri kita. Kalau itu perusahaan, diterapkan untuk perusahaan. Kalau itu sekolah, diterapkan pada sekolah. Kalau itu gereja, diterapkan di dalam gereja. Tapi saudara-saudaraku, dengar ini baik-baik. Sebab Alkitab mengatakan, malah justru mengajarkan kita untuk apa? Untuk belajar dari binatang yang kecil dan yang lemah, bukan dari orang-orang hebat. Ada juga pepatah mengatakan, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Kenapa enggak ke negeri Batak? Negeri Cina aja ngomong. Kenapa saudara-saudara? Karena artinya saudara harus jangan puas gitu loh, mendapatkan pendidikan hanya di negerimu. Karena di negeri orang lain itu banyak hal yang bisa dipelajari, banyak hal yang bisa diketahui. Banyak hal yang bisa kita dapatkan untuk memperluas wawasan kita. Gitu. Menambah pengalaman kita. Tetapi hari ini kita Alkitab ingin back to Bible, mendorong kita apa yang Tuhan mau, belajar ke siapa kita. Alkitab katakan kita belajar keempat makhluk kecil ini. Makhluk yang lemah, tapi mereka dikategorikan orang-orang yang sukses. Makhluk-makhluk sukses. Makhluk-makhluk yang luar biasa. Makhluk-makhluk apalah namanya. Karena apa? Salah satu kerajinan mereka, kerja keras mereka,
keuletan mereka, karena mereka tidak pernah menyerah walaupun mereka makhluk yang kecil dan makhluk yang lemah. Oke, kita mulai. Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-24 sampai 28. Seperti biasa kita berdiri yuk. Kita bacakan yuk. Saya akan bacakan ayat yang ke-24, Bapak dan Ibu akan bacakan ayat 25 dan seterusnya sampai ayat 28, kita bergantian. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Ayo. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana raja. Ayo silakan duduk. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Kalau saudara pelajari ayat-ayat ini, saudara-saudaraku, maka saudara akan menemukan penulis Amsal ini supaya kita belajar dari 4 makhluk. Dikatakan pertama itu semut, yang kedua itu pelanduk, yang ketiga itu belalang, dan yang keempat itu cicak. Dikatakan keempat makhluk ini seakan-akan tidak memiliki kekuatan yang hebat seperti singa, gitu ya, seperti serigala, seperti badak, itu kuat ya, gajah, gitu ya. Namun mereka, makhluk 4 ini adalah termasuk makhluk-makhluk yang diambil oleh Alkitab untuk kita teladani bersama-sama. Jadi keempat binatang ini walaupun hanya makhluk kecil, tetapi cekatan, rajin, kerja keras, bijak, saudara. Nanti kita akan belajar. Walaupun dalam ayat-ayat selanjutnya nanti kita akan menemukan tidak semua berbicara tentang kerajinan, ya, dari makhluk ini. Oke, kita masuk. Pertama apa? Semut. Di pasal 30 ayat 25. Semut bangsa yang tidak kuat tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Itu pertama. Semut dikatakan itu makhluk kecil. Walaupun dia kecil, tapi dia giat. Walaupun dia kecil, tapi makhluk ini rajin. Walaupun kecil, makhluk ini gigih. Walaupun kecil, makhluk ini kuat. Saudara-saudara, kalau sudah nanti lihat di slide-slide selanjutnya, dia bisa mengangkat melebihi dari berat badannya, melebihi dari bentuknya, melebihi dari beratnya. Saudara-saudara, tapi dia orang hebat, kuat. Mengapa? Ada nyanyian mengatakan waktu kecil ya, siapa yang TK? Si semut yang kecil, apakah kamu? Gitu ya. Waktu musim panas, kumpul rezeki. Udah lama nggak pakai. Semut yang kecil tapi waktu musim panas itu ngumpulin rezeki. Kalau 4 musim di negara atau bangsa lain, saudara-saudaraku, musim panas itu dipakai untuk apa? Beristirahat, rekreasi, main sama teman, karena sekolah libur dan lain sebagainya. Jadi dimanfaatkan untuk apa? Rekreasi, jalan-jalan, bermain di pantai dan lain sebagainya, berjemur. Kita aja di sini aneh kalau kita berjemur, apalagi berjemur di jalan raya. Tapi dikatakan semut itu malah justru bekerja, di mana manusia itu beristirahat. Justru sebaliknya, semut itu mencari makan, mengumpulkan makanannya di musim panas. Gitu. Jadi karena semut itu, kalau saudara mau belajar, semut itu pertama, saudara. Mengapa semut itu menjadi teladan? Yang pertama, karena semut itu bekerja keras.
semut. Oh, lihat tuh semut. Itu pekerja keras, selalu siap sedia mengumpulkan bekalnya. Kaum yang gesit, bangsa yang gesit dalam bergerak. Bangsa yang, kalau istilah, kaum yang gigih, kaum yang rajin. Tidak ada semut itu yang jalannya pelan-pelan. Coba lihat. Pelan-pelan. Kita lihat di lama banget. Dia tuh cepat gesit. Dan kedua, semut itu tidak pernah pulang ke rumahnya tanpa membawa makanan. Semut itu kayak gitu. Yang kedua, semut itu sanggup mengangkat beban yang jauh melebihi berat badannya sendiri. Jika tidak mampu, mereka akan bergotong royong untuk mengangkatnya. Makanya ketika ada ulat yang besar ditarik, dia nggak sampai, nggak kuat. Itu dibantu sama rekan-rekannya. Jadi dia orang yang sangat kuat, walaupun kecil. Itulah sebabnya kita diminta untuk belajar dari semut. Perhatikan tingkah lakunya, saudara. Amsal 6 ayat sampai dengan 2 dan sampai dengan 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya, tidak ada penguasanya, dia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Gak ada pemimpinnya tapi hidupnya teratur. Ini semut, selain dia giat, kuat, tapi hidupnya teratur. Tapi kan manusia, kita punya raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, pemimpin kita, tapi hidup kita kadang nggak teratur. Tapi di sini nggak ada, karena saudara langsung pelototin saya. Hidupnya nggak teratur, banyak. Jadi Amsal pasal 6 ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Jadi diharapkan penulis Amsal ketika engkau memperhatikan kelakuan, kerajinan, kerja keras, kekuatan dari semut, engkau bisa jadi seorang yang bijak, dikatakan. Bijak melihat hidup ini, bijak melihat dunia ini. Saya mengatakan, saudara, coba, kata malas dapat memiliki arti. Bisa saudara lihat, mudah-mudahan saudara bisa baca. Pertama, malas itu tidak mau bekerja atau melakukan sesuatu. Yang kedua, malas itu melakukan sesuatu di bawah standarnya, di bawah potensi yang ada pada dia. Seharusnya dia bisa bekerja, bisa berlari 100 meter, tapi dia nggak mau, hanya 10 meter saja. Itu malas. Seharusnya dia bisa mengangkat beban 10 kilo, tapi dia hanya angkat 5 kilo. Itu pemalas dalam konteks Amsal. Seharusnya kita bisa mencapai lebih daripada yang sekarang, tapi karena kita malas, nggak bisa capai. Seharusnya nilai IP kita di kampus, di pelajaran kita, bisa mencapai 3, tapi karena kita malas belajar, hanya 2,7, 2,6, 2,8. Itu juga ada puji Tuhan. Jangan tiru saya waktu saya masuk sekolah Alkitab. 2,7, udah berapa kali saya katakan. Saya undang semua asrama cowok untuk ngopi dengan saya. Di kamar saya masuk. Masuk. Kenapa? Nilai saya 2,7. Karena sponsor saya tetap, kamu disponsori kalau bisa di atas 2,5. Jadi mereka belajar, saya tiduran karena 2,5, 2,6 itu bisa. Saya hari ini baru menyadari bahwa itu salah. Saya bisa lebih daripada itu. Akhirnya waktu saya ngambil S1 di Bandung, saya bisa menembus 3,
Walaupun mereka anak-anak dari sekolah-sekolah yang keren. Waktu ngambil S2 di atas 3,4. Tuh ambil S3 3,6, hampir 3,7. Artinya sebenarnya kita potensi, kita bisa sampai ke sana. Tapi kita nggak mau melakukannya, itu malas namanya. Yang ketiga, suka menunda-nunda pekerjaan atau tugas sehingga pekerjaannya kian menumpuk. Ibadah 1 sudah pelajari. Menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada. Tadi saya sudah ngomong, saudara-saudaraku, usiamu 21 tahun, itu seumur hidupmu hanya sekali kamu punya. Karena ketika kamu bergerak, itu usiamu ditambahkan jadi 22 tahun. Bergerak terus, usiamu 23 tahun. Gak akan pernah kamu punya lagi usia 21 tahun. Tapi berapa banyak usia kita habiskan tanpa melakukan apa-apa. Apalagi buat Tuhan. Kita habiskan waktu dengan sia-sia tanpa melakukan banyak hal. Tadi saya udah ngomong, saudara-saudara, bahwa tidak mungkin kita diberkati di ibadah kedua. Pertama saya katakan, kalau kita hanya berpangku tangan. Banyak orang ngomong, pakai ini kan janji Tuhan berkata, umatnya akan diberkati secara berlimpah-limpah. Betul, betul. Gak usah ragu dengan janji itu. Itu clear. Gak usah pertanyakan. Memang itulah yang akan Tuhan lakukan. Tapi itu hanya sampai ke tangan orang yang bekerja keras. Orang yang rajin. Bukan kepada orang yang hanya berpangku tangan. Orang malas itu banyak keinginannya. Tapi katanya Amsal mengatakan, semua keinginan itu akan menjadi sia-sia. Karena dia ingin mendapatkannya tanpa melakukan apa-apa. Saya mau beritahu, sorga itu mengapa gratis buat saudara? Karena Yesus sudah bayar harganya. Sampai ke tanganmu gratis. Tapi sebenarnya sorga itu mahal harganya. Yesus katakan, aku beli kamu, menebus kita lah, jiwa hidup kita, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, perak, bukan dengan yang itu, tapi dia tebus dengan darah. Kadang kita menganggap bahwa semuanya gratis. No. Dengar ini baik-baik. Ketika sampai keselamatan itu dan surga jadi milikmu, itu bukan gratis sesungguhnya. Itu sudah dibayar Tuhan. Tuhan sudah bayar. Jadi bagi saya gak ada yang gratis lagi. Kesuksesan itu bukan gratis. Kelimpahan itu bukan sesuatu yang gratis. Harus diraih dengan kerja keras. Diraih dengan sebuah kerajinan yang benar-benar. Kita tidak pernah menemukan seekor semut hidup yang tidak bergerak maju. Dia selalu mondar-mandir, berjalan ke sana kemari, baik sendirian maupun berbaris bersama-sama. Raja Salomo mengatakan, hai pemalas, belajarlah dari semut. Sikap malas sangatlah tidak baik dan tidak alkitabiah. Pemalas itu bukanlah karakter, nilai-nilai surgawi. Semut terus maju walaupun menghadapi rintangan. Selalu dia, tujuannya hanya satu, mencari nafkah. Apakah musim dingin, apakah musim panas, dia akan selalu bekerja. Karena dia tahu, makhluk semut ini bukan hanya pemakan, tapi juga dia harus menjadi penyimpan. Dia ini seorang penabung yang baik. Oleh sebab itu, apa yang kita pelajari dari semut? Yang pertama, semut itu rajin bekerja. Yang kedua, semut itu rajin menabung. Makanya dia di musim panas tetap dia bekerja. Dia simpan bekalnya. Secara rohani, bagaimana kita memandangnya? Dari perspektif rohani, saya mengatakan secara rohani apa yang kita dapat pelajari dari semut. Karena semut
tidak pernah pulang tanpa membawa makanan. Saya mau berikan garis bawahi. Kalau saudara pulang dari tempat ini, seharusnya saudara pasti membawa makanan. Amin. Makanan rohani. Tapi banyak kita datang ke gereja tanpa pulang membawa makanan rohani. Amsal mengatakan, belajar dari semua. Selalu pulang membawa makanan rohani. Saya berdoa saudara pulang membawa makanan rohani dari tempat ini. Amin. Sehingga untuk bekalmu di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Itu perspektif dari rohani yang saudara bisa lihat. Yang kedua, pelanduk. Ada yang mengatakan pelanduk ini seperti kancil. Serius, saya nggak pernah ketemu dengan pelanduk. Hanya ketemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ketemu pelanduk di mana nggak ngerti. Burung tempatnya Pak Bubur banyak burung, tapi lupa burung merpati. Ratusan. Sampai beliau hafal nama-nama satu-satu. Pelanduk dikatakan Amsal 30 ayat 20. Bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di atas bukit batu. Dengar ini. Pertama dikatakan pelanduk adalah hewan yang kecil, hewan yang lemah, hewan yang tidak memiliki senjata untuk melindungi dirinya. Dia nggak memiliki bisa, saudara. Dia nggak memiliki tanduk seperti kijang, apalagi rusa. Yes. Kita nggak ada yang pakai tanduk di sini ya. Itu kan itu. Tidak memiliki gigi taring yang tajam untuk mencabik lawannya seperti singa. Nggak punya belalai seperti gajah. Dia ini kecil. Lantas bagaimana pelanduk mampu melindungi dirinya dari segala mangsa yang berbahaya? Pelanduk dikatakan adalah cirinya binatang bijaksana. Saudara bisa lihat. Salah satu ciri dari pelanduk itu dia bijaksana. Untuk melindungi dirinya dari binatang buas, dia membuat rumahnya di bukit batu. Jadi bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Apa yang dapat kita pelajari dari pelanduk? Pertama, jadilah umat Tuhan yang memiliki hikmat. Kita ini lemah, saudara-saudara. Gak ada kuat, kita jangan sombong kita. Seberapa banyak pun hartamu, kita orang yang lemah. Kita ini terbatas. Sebab berapa hebat pun saudara, mau profesor, mau gelar saudara banyak, sampai gelarmu lebih panjang daripada namamu, boleh. Tapi kita tetap makhluk yang lemah dan terbatas. Kalau tahu seperti itu, kita gak bisa keluar sebagai pemenang kalau hanya mengandalkan kesombongan kita, keahlian kita. Kita nggak bisa menjadi seorang yang sukses kalau hanya mengandalkan kekuatan kita, pengalaman kerja kita. Kita harus mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan kita. Amin. Dikatakan jadilah umat Tuhan yang berhikmat. Apa maksudnya, saudara-saudara? Jadi umat Tuhan yang berhikmat untuk dapat bertahan dari serangan dunia yang gelap ini, dari serangan penghulu-penghulu dunia yang sangat luar biasa ini, dari serangan roh-roh jahat di udara. Di Efesus pasal 6 ayat 12 mengatakan, kita harus berhikmat. Gak bisa, saudara-saudara, kalau kita ini gak berhikmat. Yang kedua, ada hubungannya dengan hikmat. Bangun apa yang dapat kita pelajari dari pelanduk? Bangun iman di atas batu karang Yesus Kristus. Jadi karena dia nggak punya bisa, pelanduk ini nggak punya taring, nggak punya kekuatan untuk melawan mangsa-mangsanya, malah karena hikmat dia taruh rumahnya, dia istirahat itu di atas gunung batu. Dia aman di sana. Nah, saudara tahu, kalau saudara tahu, ini seharusnya kita. Oleh sebab itu saya katakan, kalau saudara baca Matius pasal 7 ayat 24-25, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijak, yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Pelanduk bisa bertahan hidup, tidak dimakan oleh pemangsa buas, karena rumahnya didirikan di atas batu. Saudara bisa baca kalau saudara mau. Sehingga ketika dikatakan ketika kita menghadapi badai hidup, kita tidak goyah, iman kita tetap kokoh, tidak rubuh, saudara-saudaraku. Mazmur 18 ayat 2 dikatakan, Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, tempat perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Jadi Daud menyadari bahwa gunung batu, tempat perlindungan yang kuat dan teguh dan kokoh itu ada pada Tuhan. Tuhan yang seperti apa? 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 4, Paulus mengatakan, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Kalau kita tahu kita lemah, kita tahu kita makhluk yang tidak memiliki kemampuan untuk serangan penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat, saudara. Hikmatmu harus dipakai. Bangunlah imanmu, bangun kekristenan anak-anakmu, bangun hidupmu di atas batu. Amanlah kita. Kristus adalah batu. Oke, sudah diangkat. Ketiga, apa yang dapat kita pelajari dari pelanduk? Cara memanfaatkan apa yang lebih kuat dari ini. Memanfaatkan, saya kasih tanda kutip. Jadi saudara jangan memanfaatkan yang lemah. Saudara gencet yang lemah supaya tambah kuat. Jangan ya. Ini saya tanda kutip. Saudara tahu mengapa dia ada membangun rumah? Pelanduk ini membangun rumah di atas batu, di gunung-gunung batu. Karena dia memanfaatkan gunung batu itu lebih kuat dari itu, tempat perlindungannya. Keren ya saudara-saudara, hebat ya, luar biasa. Oke, masuk ke Belalang. Belalang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Lebih-lebih, saudara bisa lihat. Belalang dikatakan tidak punya raja, namun hidupnya berbaris dengan teratur. Hidupnya teratur. Salah satu tipikal karakter manusia yang sering kita jumpai adalah sulit diatur. Setuju tidak? Tetapi sebaliknya senang mengatur. Setuju tidak? Tidak ada ya di sini ya, yang sering kita diatur ya. Senang membangkang, mudah untuk melawan. Itu tipikal karakter manusia. Dalam dunia kerja, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, ada selain syaratnya usia dan kelulusan, syaratnya apa? Dapat kerja sama. Itu syaratnya, dapat kerja sama. Dapat kerja sama. Jika mampu untuk bekerja sama dengan tim yang lain. Amsal 30 ayat 27 dikatakan, belalang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris. Saya berharap saudara bisa memahami dari belajar dari belalang ini. Apa yang dapat kita pelajari dari belalang ini? Kalau belalang itu satu, kayak nggak bermanfaat, nggak terasa kuat. Tapi kalau dia bersatu, saudara, jutaan belalang, apapun yang ada di depannya habis semua, dilahap. Dia katakan dia ini nggak punya raja, nggak punya tuan, nggak punya bos yang mengatur diri, tapi hidupnya teratur.
sekali dia terbang satu, semua terbang teratur. Terbang mengikuti arah angin. Nggak ada yang ngomong, lu mah kalau gua ikutin lu yang paling kaya daripada gua. Nggak mau gua. Nggak boleh ada kayak gitu. Itu kan prinsipnya belalang. Walaupun kecil, dia katakan, tapi kalau sudah bergerak bersama-sama, bergerak secara teratur, habis semua. Pohonkah, tanamankah, habis disikat sama dia. Gak butuh lama, saudara-saudara. Bilalang ini juga menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk menghancurkan bangsa-bangsa lain. Keren ini, saudara, lebih rohani daripada kita. Kadang kita nggak dipakai Tuhan. Belalang dipakai Tuhan. Kalau saudara baca Keluaran pasal 10 ayat 4-5, belalang ini menjadi salah satu tulah, 10 tulah. Berapa? Itu alat Tuhan. Ulangan pasal 28 ayat 38-42, belalang ini merupakan salah satu daftar kutukan bagi bangsa Israel yang tidak taat kepada firman Tuhan, yang tidak taat kepada Tuhan. 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 37. Ini juga semua, ini ada kawanan belalang yang salah satu adalah daftar tulah atau penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel kalau bangsa Israel jauh dari Tuhan. Yoel pasal 2, saudara baca pasal 2 ayat 1 sampai, itu adalah belalang ini dipakai, dikirim Tuhan untuk mengingatkan orang-orang Israel karena mereka jauh sudah meninggalkan Tuhan. Saudara bisa pelajari. Apa yang kita pelajari? Pertama, saudara, belalang ini, apa yang kita pelajari belalang? Pertama, dari cekatan. Kedua, kompak sebagai satu tim. Gak ada tuannya. Kalau kita kan bos kita ada di kantor sama-sama dengan kita, baru kita rajin. Gak ada bos, gak ada tuan, gak ada yang mengawasi. Rajin aja. Nih, kompak. Hidup teratur walaupun tidak mempunyai raja. Jadi saudara suruh belajar dari belalang, cara hidup teratur. Yang kedua, bekerja sampai tuntas. Gak setengah-setengah. Karena pemalas dikatakan apa? Kerjanya itu setengah-setengah. Gak pernah tuntas. Terakhir, sebagai tentara Tuhan. Alatnya Tuhan. Kenapa nggak gajah? Kenapa belalang dipakai Tuhan sebagai tentaranya? Gajah, ribuan gitu. Saudara, kalau belalang ini secara serentak terbang di atas langit atau di atas gitu ya, itu bisa menutupi matahari, sinar matahari. Saking teraturnya, nggak ada. Bisa gelap ketika jutaan belalang itu terbang. Teratur hidupnya. Cicak terakhir, nggak ada penjelasannya. Pertama, karena sudah diangkat dari tadi. Selesai. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana raja. Cicak, cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Apa fungsinya belalang? Cicak. Kok itu belalang tadi kita ngomong tadi gara-gara begini. Jangan angkat melulu, habis-habis diangkatnya jadi saya stres. Habis waktunya, kamu harus selesai. Itu nggak dimatikan mikrofon. Saudara, cicak, sudah. Cicak ini apa yang kamu harus pelajari? Dia itu bisa di rumah siapapun. Mau rumah orang kaya, rumah orang miskin, rumah di kardus-kardus, dia ada. Atau di istana raja. Bisa nggak, saudara? Apa yang sudah teladan? Seharusnya kita bisa masuk ke tempat apapun, jadi berkat di sana. Cicak ini salah satu fungsinya untuk makan nyamuk. Jangan ketapel nyamuk cicak di rumahmu, itu dia makan nyamuk, nolong engkau. Jadi ketika cicak ada, saudara ada gitu ya, harusnya nolong orang lain. Kehadiranmu nolong orang lain, bukan menghancurkan orang lain. Kehadiranmu bermanfaat buat orang lain, bukan malah sebaliknya merusak orang lain. Cicak ini dimanapun, saudara, bukan hanya di istana,
dia bisa makan nyamuk. Di rumah saya, rumah siapa yang gak ada nyamuk? Semua ada. Dia gesit, cicak ini gesit. Kedua, apa yang kita mau teladani dari cicak? Dia kalau sudah menghadapi persoalan masalah, ada musuh, nggak bisa dia hadapi, dia tinggalkan apanya? Ekornya. Dia putuskan. Padahal tahu nggak ekor itu manfaatnya? Supaya dia bisa lari kencang, itu dorongannya. Manfaatnya itu supaya dia juga bisa stabil. Tapi dia lepaskan. Cerdik anak ini. Anak ininya cicak ini cerdik cicak ini, tapi rela berkorban. Kita rela nggak berkorban? Hai engkau orang-orang yang nggak mau berkorban, ayo teladani cicak, rela berkorban, cerdik, gesit, kehadirannya itu terasa menolong. Coba kehadiranmu menolongkah? Tapi kehadiranmu di gereja menolong Pak Gembala. Kalau saudara nggak datang, pasti Pak Gembalanya nangis. Oh, di mana mereka Tuhan? Jadi mengurangi sedikit rasa tangisku kalau kau datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. 4. Makhluk kecil ini. Pertama apa? Apa yang kita pelajari semua? Rajin. Apa? Aduh, baru makanya banyak-banyak kita perbaiki. Oke, yang kedua apa? Pelanduk. Pelanduk apa? Belajar dari apa? Hikmah. Yang kedua? Masa hanya hikmatnya doang yang kita ingat? Pelanduk? Iya. Kekuatan melebihi dari kekuatan yang bisa dimanfaatkan. Tapi tanda kutip, jadi suruh memanfaatkan semuanya. Ingat. Yang ketiga, binatang apa? Belalang apa? Yang kamu bisa dapat? Kompak, tertib, bisa menyelesaikan tugas. Terakhir, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, hak. Iya, memberi berkat. Luar biasa. Mari kita. Saya undang pemain musik datang, kita naikkan pujian. Haleluya. Sembahlah Tuhan. Sembahlah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari kau dapat jalan sendiri, katakan tanpa rohmu, tanpa rohmu, bawalah
Izinkan tangan Tuhan yang sama yang memberkati seluruh hidup, dan Dia akan memberkati persembahan dan persepuluhanmu. Bapa, hari ini kami datang dengan sukacita. Kami datang membawa persembahan kami dengan sukacita juga. Memberinya dengan sukacita, memberikannya dengan ucapan syukur. Karena sesungguhnya seberapa banyak pun, seberapa besar pun persembahan kami, tidak akan pernah cukup untuk membalas semua berkat, kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Kami juga datang dengan penuh ketaatan, mengembalikan persepuluhan kami. Engkau berjanji semua akan Engkau pelihara. Engkau pagari rumah tangga kami. Engkau akan pagari anak-anak kami. Engkau akan pagari bisnis dan usaha kami. Engkau akan pagari dagangan kami atau toko kami. Engkau akan pagari seluruh orang-orang yang kami cintai. Itulah janjimu kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Engkau akan membawa secara sempurna berkat Tuhan. Engkau sudah diberkati lewat pujian dan penyembahan. Engkau sudah diberkati lewat firman yang kau dengar dan sepakat berkomitmen untuk melakukannya. Engkau juga sudah diberkati oleh Tuhan lewat perjamuan kudus. Hari ini juga engkau akan diberkati oleh Tuhan secara sempurna lewat ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Pulanglah engkau, kekasih Tuhan. Bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan turun, diam, dan menyertai engkau hari ini sampai selama hidupmu, bahkan selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Engkau yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati saudara.